Bahwa pada saat itu juga pejabat pemerintah termasuk kepala daerah dilarang untuk merekrut honorer lagi. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ana tentunya di You Reaction. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang honorer. Kenapa nih? Ada apa dengan honorer ya kan? Kalian pasti juga penasaran. Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Biar nggak lama-lama kita langsung aja tonton videonya. Hal yang kami kritisi tentang tenaga honorer, dan semua tenaga honorer kami sudah sepakati ketika dia sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut, maka yang bersangkutan wajib diangkat menjadi P3K tanpa tes. Yang selama menjadi persoalan ya sampai dengan kemarin itu persoalan itu mengenai tenaga honorer itu kita pengen betul-betul selesai. Mereka sudah berumur, mau kerja di mana lagi? Apalagi nanti kita sudah ada program untuk undang-undang nomor 20 tahun 2003 enggak ASN ini mereka akan dihapus. Mana mereka akan lari nanti? Yang namanya para honorer yang sudah lebih dari 5 tahun sesuai kesepakatan kita dengan Menteri Pan RB itu harus diangkat, tidak perlu dites. Nah, ini yang kita pengen akan tindak lanjuti lagi dengan Menteri Pan, bahwa ternyata apa yang disepakati di DPR itu belum nyampe ke regional. Nah, ini kan itu kita akan sampaikan lagi ke Menteri Pan nanti pada saat kita kembali. Mari bersama-sama kita berjuang untuk tenaga honorer. Indonesia Jaya. Oke, dalam video ini itu dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN atau P3K selama dia menjabat 5 tahun berturut-turut. Nah, di dalam video ini juga menjelaskan bahwa jika tidak menggunakan cara itu, lalu harus menggunakan cara apa lagi. Jadi menurut mereka, tenaga honorer sudah mengabdi kepada pemerintah selama 5-10 tahun berturut-turut. Jadi mereka pikir mereka harus diangkat tanpa tes. Kabarnya nih sekarang memang tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN, namun pemerintah akan menggunakan skema pengangkatan. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, next video. Saya mau ngelamar jadi honorer ini. Mana coba? Lihat berkas kamu. Oh, berkas dari ya. Udah punya di PPK dong. PPK. Apa buku nomor unit pendidik dan tenaga pendidikan? Oh, jadi buat ngurus nomor itu gimana tuh? Yang urus jadi dinas pendidikan. Mana tahu aku aja nggak ngerti. Udah sana. Ini sih Pak. Ini saya mau ngurus untuk bikin NPTK Pak. Oh, ya udah. Ini beri berkasnya. Loh, kamu kan graduate. Ya belum bisa ngurus NPTK-nya. Ini sih buku. Tadi saya dari dinas pendidikan. Terus katanya ini bisa ngurus NPTK-nya. Katanya kamu punya pengalaman buat tahun ngajar tuh baru kamu buku gimana tuh? Emang baru tahu. Yang boleh ngajar di sini harus yang udah berpengalaman. Minimal 2 tahun. Ya terus biar jadi guru berpengalaman kayak gitu gimana dong? Ya makanya kerja. Ya makanya saya lamar kerja di sini. Ya tapi pengalaman kamu nggak ada. Ya gimana saya dapat pengalaman kalau nggak kerja? Makanya kerja. Ini lucu banget ya. Ya gimana caranya dia dapat pengalaman kalau di tempat kerjanya dia nggak dapat bukan nggak dapat izin sih, kayak lebih dia tidak diterima untuk bekerja di situ untuk mendapatkan pengalaman. Jadi dalam video ini itu ada fresh graduate yang ingin melamar menjadi honorer, namun di sebuah instansi atau di sekolah ini harus memiliki NUPTK, di mana NUPTK ini jika dibuat di dinas pendidikan harus berpengalaman selama 2 tahun. Nah, bingung lihat video ini, Anda juga bingung nih. Pegawai honorer diangkat jadi PNS tanpa tes. Kok bisa nih? Pastikan simak sampai selesai biar gak miss informasi. Dilansir dari CNBC Indonesia, Kemenpan RB akan membuat skema pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes. Pengangkatan akan dilakukan melalui pemeringkatan kinerja sepanjang tahun, sehingga tidak melalui proses seleksi dengan ambang batas nilai. Yudi mengatakan implementasi pengangkatan ini didahului oleh proses validasi data tenaga honorer. Untuk saat ini ada honorer berjumlah 3 juta.
Jika data 3 juta honorer itu termasuk ke dalam validasi dokumen, maka akan dimasukkan namanya ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Tenaga honorer yang mendapatkan peringkat teratas akan menjadi prioritas pengangkatan sebagai ASN pada tahun depan. Pengangkatan akan langsung menjadi P3K. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jadi ini yang tadi Ana bahas bahwa tenaga honorer akan diangkat oleh pemerintah menjadi P3K itu dengan menggunakan skema pengangkatan, di mana tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam validasi dokumen, dia akan dimasukkan dalam platform khusus, di mana di situ nanti kinerja mereka akan dipantau. Nah, para tenaga honorer yang memiliki peringkat teratas itu yang akan diprioritaskan oleh pemerintah menjadi ASN di tahun depan atau menjadi P3K di tahun depan gitu guys. Pengangkatan P3K, rencananya tenaga honorer akan dihapuskan. Bagaimana dengan nasib mereka yang tidak lolos seleksi nantinya, padahal mereka sudah mengabdi kepada negara ini selama 10-15 tahun. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000 dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit, tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan. Kami honorer, kami mengabdi. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana dengan nasib mereka yang tidak lolos seleksi nantinya, padahal mereka sudah mengabdi kepada negara ini selama 10-15 tahun. Saya banyak bertemu guru honorer dan masih banyak mereka yang mengeluhkan terkait dengan ketidakjelasan status pengangkatannya. Mereka ingin tahu kepastian dan mereka sangat berharap banyak nanti bisa diangkat menjadi P3K. Nah, dalam video ini ada salah satu yang bertanya pada saat rapat ini ya kayaknya, bagaimana nasib para tenaga honorer yang tidak diterima pada saat pendaftaran P3K? Karena kebanyakan tenaga honorer yang memang benar-benar mengabdi mendapatkan gaji atau penghasilan yang sangat-sangat rendah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tenaga honorer ini diangkat oleh pejabat pembina pemerintah atau pejabat lainnya untuk bertugas di suatu instansi yang penghasilannya itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kalau kalian nanya berapa sih gaji tenaga honorer yang sebenarnya gitu ya, kenapa banyak yang berseliweran video-video bahwa tenaga honorer ini gajinya sangat sedikit. Nah, memang guys, jadi sesuai dengan yang Ana baca, di kota-kota besar gaji dari tenaga honorer ini dari sekitar 1,5 juta sampai 3 juta. Namun di desa-desa kecil atau di daerah-daerah itu hanya di 300.000 sampai 1 juta gitu. Dan itu pun pencairannya tidak menentu juga gitu, belum tahu, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, malah ada juga yang sampai 7 bulan. Honor ya, gaji honorer berapa sih? 200.000, 300.000 per bulan. Dibayarkan per 3 bulan. Cukup nggak sih? Ya kalau dipikir secara sekilas, mana cukup? Bensin aja berapa? Makan berapa? 200-300.000 per bulan malah cukup. Tapi coba deh kita pikirkan, tetap cukup gitu, ya kan? Tetap ada aja gitu loh rezekinya. Nah itu yang namanya keberkahan teman-teman ya. Jadi secara kasat mata kita melihatnya tidak cukup, tapi ternyata lewat sebulan, oh kok cukup ya? Bahkan ada yang untuk membeli ini gitu, ya kan? Jadi intinya teman-teman, apapun yang sekarang kita sedang kerjakan ya, mau orang lain berkomentar apa, mau orang lain mencaci menghina, tetap bersyukur dan lakukan yang terbaik, karena itu rezeki itu bisa datang dari arah mana saja. Tetap semangat berjuang honorer ya, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah masa kita akan datang. Semangat. Iya benar, sesuai sama yang Ana katakan tadi bahwa gaji honorer itu bermacam-macam dan pencairannya pun nggak nentu gitu guys. Jadi kalau dipikir secara logika
cukup nggak sih ini buat kebutuhan kita sehari-hari? Misal ya yang gajinya itu 300.000 per 3 bulan. Secara logika itu nggak cukup, sedangkan kebutuhan sehari-hari itu banyak banget, apalagi yang udah berkeluarga ya kan. Tapi balik lagi, kalau kita bersyukur mungkin bakal ada rezeki lain yang tidak hanya dari penghasilan kita menjadi tenaga honorer itu, guys. Alhamdulillah. Nah, dalam video ini mengatakan bahwa tenaga honorer akan dihapus pada tanggal 28 November 2023 lalu, guys, tapi diperpanjang dan tetap bisa bekerja hingga akhir tahun 2024. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada saat itu juga pejabat pemerintah termasuk kepala daerah dilarang untuk merekrut honorer lagi gitu, guys. Oke, next video ya. Jadi dalam video ini, guys, ada guru honor kimia pamit karena guru P3K masuk gitu guys. Jadi secara gak langsung tenaga honorer digantikan oleh guru baru yang merupakan P3K gitu, guys. Tapi ini sebenarnya tergantung instansi masing-masing ya, guys. Jika memang instansi tersebut memang sudah memilih atau memiliki persyaratan bahwa di instansinya akan menerima guru-guru yang sudah P3K atau yang sudah ASN, tidak honorer. Jadi ya bisa jadi seperti ini, guys. Nah, oke, guys, mungkin itu tadi video-video tentang kabar honorer di tahun 2024 mendatang, namun dengan menggunakan beberapa skema pengangkatan. Nah, gimana kabarnya, nanti kita akan update video-video terbaru. Jangan lupa jika kalian punya rekomendasi video yang bakal kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari Ana. See you, bye-bye.